dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Deviana SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 8 Palangkaraya. Kali ini saya akan melakukan praktik supervisi akademik bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Wiwi Pujiastuti SPD. Saya akan melakukan percakapan dengan Ibu Wiwi sebelum tahap observasi nantinya dan tahap pasca observasi. Baik, Bapak dan Ibu, silahkan. Ini Bu Wiwi, silahkan Bu Wiwi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Devi. Perkenalkan, saya Wiwi Pujiastuti. Saya mengajar di SMP Negeri 8 Palangkaraya dengan mengampu mata pelajaran prakarya. Ya, baik, terima kasih Ibu Wiwi. Jadi Bu Wiwi, kegiatan ini akan kita rekam ya Bu ya untuk keperluan program kita ini. Nah, jadi Bu Wiwi, pada kegiatan ini akan ada 3 tahap nih yang akan kita lakukan, yaitu mulai dari tahap pra-observasi, kemudian nanti kita akan melakukan observasi di dalam kelas ya. Kemudian tahap ketiga kita akan melakukan perbincangan lagi nih atau refleksi nih Bu ya pada tahap pasca observasi. Nah, jadi Bu Wiwi, pada tahap pra-observasi ini kita akan melakukan bincang-bincang nih Bu. Nah, terkait tujuan dari supervisi akademik ini, di mana di sini kita tidak sifatnya menggurui ya Bu ya. Saya sendiri tidak menggurui Ibu Wiwi seperti itu. Namun di sini kita akan mengetahui kemudian mengevaluasi ya proses pembelajaran yang nanti akan Ibu Wiwi lakukan pada tahap observasi. Nah, jadi Bu Wiwi, pada tahap observasi ini kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan harapan-harapan Ibu Wiwi pada observasi ini? Silakan Bu. Baik, harapan saya Ibu dari kegiatan observasi kita besok Ya. saya berharap bisa punya teman berdiskusi, Ya. bertukar pikiran mengenai tahapan-tahapan mengajar itu, agar saya itu berharap agar saya itu bisa lebih siap, bisa lebih baik Bu. Kalau misalnya ada kesalahan tuh kadang-kadang kita tuh nggak bisa ngelihat diri sendiri ya Bu ya. Iya, Kita betul. perlu teman Iya. untuk berdiskusi, untuk bertukar pikiran. Jadi saya berharap nih Bu bisa bekerja sama besok ya Bu ya. Iya. Saya harap. Iya, terima kasih Ibu Wiwi. Nah, jadi Bu Wiwi, di pra-observasi ini tadi Ibu kan mengharapkan nih besok supaya bisa kayaknya lebih percaya diri gitu Bu ya. Nah, jadi di kelas itu kita tahu apa yang kekurangan kita bisa kita perbaiki ke depannya ya Bu ya. Nah, seperti itu. Baik Bu Wiwi, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan ke Bu Wiwi nih ya, terkait dengan persiapan yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran besok. Ya Bu. Pertanyaan pertama nih Bu. Apa ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Wiwi capai nih pada saat pembelajaran nanti? Baik, tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah peserta didik mengikuti pembelajaran, diharapkan mereka mampu menjelaskan pengertian sensor pada alat pengendali sederhana. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis atau macam-macam alat-alat sensor pada sistem pengendali elektronik. Oke, jadi materinya ini terkait dengan alat pengendali elektronik Bu ya? Iya, alat pengendali sederhana. Oke, jadi tujuan pembelajarannya itu sudah sesuai Bu ya dengan yang ingin Ibu capai ya? Iya. Iya. Kemudian Bu Wiwi, apa area pengembangan yang ingin Ibu capai nih nanti pada saat observasi nanti di kelas? Baik, area pengembangan yang saya ingin kembangkan Ibu adalah mengembangkan kemampuan intelektual siswa dengan cara menyajikan pembelajaran yang mampu mengakomodir berbagai jenis keragaman kebutuhan siswa Ibu. Ya. Jadi saya ingin mengembangkan kemampuan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan
pembelajaran sosial emosional serta budaya positif. Ya. Baik Bu Wiwi, berarti Ibu akan melakukan pengembangan pada pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi PSE, kemudian budaya positif, Bu. Iya, betul sekali. Oke, bisa Ibu jelaskan lebih lanjut nih, contohnya gitu ya, pembelajaran diferensiasinya nanti dalam bentuk apa gitu? Baik, pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan besok itu Ibu adalah perpaduan Ibu antara strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, produk dan proses. Jadi dipadukan Ibu. Iya. Menyesuaikan itu ya? dan itu sudah tersusun. Iya. Jadi apakah Ibu sudah melakukan ini pemetaan? Nah, Ya? itu masuk ya Bu. Jadi itu hal pertama yang saya lakukan ya Ibu. Sebelum besok itu, Ya. saya telah menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran yang yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi tadi Bu dengan PSE dan budaya positif. Kemudian sebelum pembelajaran besok, saya telah membagikan survei Ibu kepada siswa-siswi untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, baik itu dari kesiapan belajar, profil belajar maupun minat anak, untuk itu sebagai dasar penyusunan rencana pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya laksanakan besok. Oke. Jadi terkait dengan area-area yang ingin Ibu kembangkan tadi, berarti Ibu sudah mempersiapkan beberapa hal ya? Nah, jadi terkait strategi itu apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok? Baik, yang saya persiapkan untuk pembelajaran besok ya Bu ya. Yang pertama itu saya telah menyiapkan Bu media ajar, baik itu ada video penjelasan. Apabila nanti ada pertanyaan yang kemungkinan saya sulit menjawabnya, ada saya punya backup video agar lebih jelas lagi begitu untuk anak-anak. Lalu saya juga tidak hanya mengemukakan dengan kata-kata, tetapi saya menyediakan barang nyatanya. Jadi bendanya itu bisa dicoba langsung oleh siswa. Jadi saya harapkan hal ini bisa membuat pembelajaran besok itu menjadi efektif. Oke. Jadi terkait pembelajaran besok itu Bu ya, kita perjelas waktu pelaksanaannya itu nanti di kelas berapa, kemudian jam keberapa gitu Bu? Baik, besok rencananya Ibu pada jam pembelajaran 1 dan 2, jadi ada 80 menit waktu untuk belajar prakarya di kelas 91. Oke. Ya, baik Bu Wiwi, saya besok izin Bu ya, saya mau melihat ini, mengamati gimana Ibu Wiwi mengajar di kelas ya. Nah, terus saya juga izin ini membuat catatan-catatan Bu ya terkait kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok. Nah, nanti catatan ini akan kita gunakan pada saat pasca observasi Bu ya. Nah, jadi nanti kita akan bincang-bincang lagi. Nah, pada perbincangan ini saya mau tahu nih, apa refleksi dari Bu Wiwi terkait saat pelaksanaan pembelajaran gitu. Kemudian dari tahap persiapan, kemudian sampai kepada pelaksanaan pembelajaran gitu. Baik Bu Wiwi, setelah tadi kita bincang-bincang ya Bu ya, mulai dari tujuan, kemudian strategi apa, area pengembangan apa yang sudah Ibu ingin kembangkan dan ingin Ibu capai gitu ya. Gimana nih perasaan Ibu setelah kita melakukan perbincangan observasi? Baik, perasaan saya Ibu Devi, saya merasa senang. Rasanya lega. Jadi apa yang selama ini menjadi beban itu rasanya sangat berkurang Ibu. Karena Ibu mau mendengarkan cerita saya. Apa yang selama ini konsep-konsep yang luar biasa ada di pikiran saya, seiring dengan obrolan kita itu menjadi teratur, step by step yang akan saya lakukan itu konsepnya jelas. Dan itu membuat saya merasa sangat senang. Saya mengucapkan terima kasih Ibu Devi. Memang kita
memang perlu Ibu Devi berdiskusi ya Bu Devi ya, karena kita nih nggak tahu kekurangan diri kita sendiri kalau kita tidak punya teman ngobrol seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih. Iya, terima kasih Bu Wiwi ya sudah mau berbagi bagaimana perasaan yang dirasakan. Baik Bu Wiwi, saya ucapkan banyak terima kasih Bu atas waktunya. Kita bincang-bincang pada tahap praobservasi ini. Jadi sampai ketemu besok Bu ya di kelas 91 ya Bu. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih Bu Wiwi ya. Selamat siang. Siang. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat? Alhamdulillah. Senang sekali Ibu hari ini melihat anak-anakku ceria. Pagi ini kalian sangat cerah, nampaknya benar-benar siap untuk melaksanakan pelajaran prakarya. Baik, sebelumnya selaku umat yang beriman, sudah selayaknya kita memulai kegiatan kita dengan berdoa. Minta tolong satu orang yang bertugas untuk maju ke depan memimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Terima kasih Siti Komariah, terima kasih banyak. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran Sekretaris Salsabila Aulia. Siapa yang tidak hadir? Bimo dan Angel. Keterangannya sakit. Wah, tidak lupa ya anak-anakku semua, kita mendoakan agar Bimo dan Angel bisa segera sehat dan kembali berkumpul belajar bersama dengan kita lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Yang lain semua hadir. Nah, selanjutnya kita akan memulai dengan mengingat kembali materi kita minggu sebelumnya. Siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Iya, silahkan Rati. Materi minggu lalu membahas mengenai manipulasi sistem pengendali. Manipulasi sistem pengendali. Terima kasih. Siapa yang ingat manipulasi sistem pengendali meliputi? Iya. Dasar-dasar elektronika analog. Apalagi? Iya? Dasar-dasar elektronik digital. Dasar-dasar elektronika digital. Benar sekali. Apalagi? Ya? Dasar pengendali. Ada satu lagi terakhir apa? Iya, Alnorido silahkan. Analisis sistem pengendali. Analisis sistem pengendali. Arnorido. Iya, terima kasih. Baik, benar sekali. Minggu lalu kita telah mempelajari manipulasi sistem pengendali dengan bagian-bagian yang meliputi 4 bagian yang teman kalian sebutkan. Hari ini pelajarannya nyambung dengan materi tersebut. Kelanjutan yang akan lebih spesifik lagi membahas bagaimana sih sistem pengendali itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa materinya yang bisa lebih spesifik tersebut? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai alat pengendali elektronik ya. Mari kita lihat bersama, Ibu sudah menyiapkan. Nah, alat pengendali elektronik. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah anak-anakku belajar, kalian dapat menjelaskan pengertian sensor pada sistem pengendali sederhana dan kalian juga mampu mengidentifikasi macam-macam sensor pada sistem pengendali. Oke ya, sebelum kita lanjut seperti biasanya kita akan membuat kesepakatan kelas yang berisikan keyakinan-keyakinan kita. Kita maunya kelas kita hari ini seperti apa?
Dan kita sudah sering ya anak-anakku. Sekarang mari, siapa yang punya usul keyakinan kelas? Oh, satu orang dulu. Salsabila Aulia, bisa tolong ke depan dituliskan ya. Ya, siapa nih yang mau ngusulin? Iya, silahkan Makaila. Bagus sekali usulnya. Bagaimana dengan teman yang lain? Apakah kalian bersedia bersikap aktif? Sepakat? Bagus. Tulis. Nah, ada lagi usulan kedua. Ya, silahkan Dika. Meminta izin saat ingin keluar kelas. Setuju? Ada lagi? Iya, silahkan Talita. Menghargai guru. Terima kasih. Bagaimana yang lain? Setuju ya? Setuju banget. Kita harus saling menghargai. Ada lagi? Ya? Menghargai sesama. Nah, tepat, tidak hanya menghargai guru tetapi juga menghargai sesama teman. Sepakat, Ibu juga sepakat. Yang lainnya sepakat. Ada lagi? Ada lagi? Iya, Mareta? Oh, bagaimana? Apakah kalian bersedia saat kalian akan mengemukakan sesuatu hal, kalian harus mendahulunya dengan mengangkat tangan dan berdiri? Apakah kalian sepakat? Jadi berdiri dan mengangkat tangan ya, jangan yang kesana kemari. Ibu nanti ini yang ngomong yang mana? Jadi tidak fokus. Terakhir, apakah masih ada? Tidak usah banyak-banyak ya, silahkan. Menjaga suasana kelas agar tetap tenang selama pembelajaran berlangsung. Bagaimana? Apakah kalian sepakat untuk menjaga suasana kelas tetap tenang? Saya paling suka ini. Apakah kalian setuju? Kita kasih tangan dulu, tepuk tangan dong. Saya senang. Kebayang ya, pagi-pagi suasananya cerah, kita tetap belajar dan fokus karena kelasnya tidak berisik, kelasnya tenang. Terima kasih usulanmu tuh, top Marco top. Baik. Terima kasih Aulia Salsabila Auliani, terima kasih sudah dicatat. Biarkan di situ agar itu kita bisa berkomitmen. Selanjutnya agar lebih memfokuskan diri, Ibu mau ngecek nih apakah fokusnya masih bulat atau sudah kesana kemari. Ibu punya permainan. Saat Ibu menyanyikan Sarinah, gerakannya seperti ini. Saat Ibu bilang menari, gerakannya seperti ini. Saat Ibu bilang di atas menara, seperti ini. Dan Ibu akan menyanyikannya. Kalian mengingat gerakannya. Sarinah menari di atas menara, Sarinah menari di atas menara. Paham? Kita lihat nih siapa yang fokus. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Sarinah menari di atas menara, Sarinah, Sarinah, Sarinah menari. Nah, ada yang belum fokus. Kita ulang, oke? Siap ya, kita ulang yang kedua. Sarinah menari di atas menara, Sarinah di atas menara menari. Ada yang lepas lagi. Ayah harus lebih fokus. Sarinah menari di atas menara. Siap? Fokus ya. Sarinah menari di atas menara, Sarinah menari di atas menara, menari, menari, Sarinah menari, Sarinah menari di atas menara. Luar biasa. Fokus ya, udah fokus, sudah luar biasa. Nah, gimana nih setelah kita bermain? Apa yang kamu rasakan? Selna, apa yang kamu rasakan? Senang. Mareta? Gembira. Siti? Lucu-lucu. Oke, begitu juga yang Ibu rasakan. Ibu juga senang melihat kalian saat kalian tertawa. Saat kalian salah tadi Ibu juga merasa lucu. Nah, baik. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran inti. Setelah ice breaking, setelah kita bersenang-senang lebih rileks ya, kita akan siap untuk masuk ke materi pelajaran kita yang utama mengenai alat pengendali elektronika. Tujuan sudah Ibu sampaikan, materi minggu lalu sudah saya sampaikan, sudah kita bisa kaitkan dengan materi minggu ini.
apa sih yang akan dibahas minggu lalu dan akan saya ulang sebentar mengenai dasar pengendali. Sistem pengendali atau sistem kontrol merupakan peralatan yang digunakan untuk memproses, mengendalikan, dan mengatur kondisi dari suatu sistem. Nah, sistem apa yang saya maksud? Begini anakku, kita hari ini akan berbicara mengenai alat-alat elektronika. Sebelumnya siapa yang bisa ngasih contoh di rumahnya ada alat elektronika apa? Silahkan. Alat elektronika di rumah ada apa saja? Ya, Andes? Kipas angin. Kipas angin, betul. Apalagi? Apalagi di rumah? Ayo. Iya? Setrika. Dika? Open listrik. Open listrik. Apalagi? Iya? Televisi. Iya, apalagi? Kulkas. Wah, banyak sekali. Banyak sekali, dan itu apakah kita bisa lepas dari barang-barang seperti itu? Apakah itu barang yang asing atau sangat dekat? Sangat dekat. Dan hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita dengan alat-alat elektronika tersebut. Dasar pengendali. Tadi saya menyampaikan dasar pengendali. Misalnya tadi temannya menyampaikan televisi. Saat ini kita sedang nonton televisi. Kita duduk ya. Televisinya lagi nyetel RCTI. Lalu iklan, kita mau rubah. Berdiri, wah sudah enak duduk. Ngapain berdiri? Karena ada remote. Ada remote. Dengan remote itu kita bisa mengubahnya, kita pencet nomornya lalu channelnya berubah. Seperti itulah sistem pengendali. Remote itu adalah alat untuk mengendalikan alat elektronika tersebut. AC tinggi, masa kita naik turun on off-nya, ngubah suhunya? Tidak perlu, karena ada remote-nya, bukan? Nah, remote itu adalah salah satu contoh dari sistem pengendali, di mana kita bisa mengendalikan alat elektronik dengan perangkat yang ada di tangan kita. Tadi dinyatakan bahwa sistem pengendali atau sistem kontrol adalah alat yang digunakan baik itu untuk memproses, mengendalikan, dan mengatur sistem dari suatu kondisi. Teknologi elektronika saat ini begitu berkembang sangat pesat. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari karunia yang Tuhan berikan kepada kita manusia berupa kecerdasan akal pikiran. Beberapa konsep dasar dari sistem pengendali ini sesungguhnya adalah berasal dari terinspirasi dari karunia yang Tuhan berikan kepada kita manusia ya, berupa panca indera. Panca indera yang Tuhan berikan itu misalnya mata. Kita dikasih mata. Ada rangsang dari luar berupa cahaya. Dengan adanya cahaya maka mata kita bisa melihat. Cahaya itu adalah input. Otak kita memprosesnya sehingga kita melihat. Kita melihat saat ini ada benda. Saya ambil benda ini, maka output atau keluarannya adalah gerakan saya. Nah, ini adalah sumber inspirasi pada sistem pengendali, di mana panca indera pada makhluk hidup berfungsi sebagai masukan informasi yang diterima dari lingkungan sekitar, kemudian input itu diambil, diproses, lalu kemudian mendapatkan output atau keluaran. Begitu juga pada alat elektronik. Jadi panca indera itu diolah peralatannya yang menyerupai terinspirasi tadi, yaitu alatnya dinamakan sensor. Sensor merupakan komponen elektronik yang dapat mengubah besaran magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Sensor merupakan alat yang dipasang di peralatan elektronik itu, yang mana alat tersebut dibuat
agar dapat mengubah, agar dapat menangkap input, agar dapat memprosesnya dan memberikan keluaran. Saya remote ketinggalan, tapi ini saya punya sebuah contoh, ya, sebuah contoh. Apa saja keluarannya? Keluarannya macam-macam. Kalau termometer ini nanti berapa suhu badan, ada yang arus listrik dan lain sebagainya bentuk keluarannya. Ya, kalau televisi tadi kita pencet, angka yang kita pencet itu input, proses itu dia akan menggunakan mengirimkan sinyal analog, outputnya adalah berubahnya channel televisi, seperti itu. Macam-macam sensor. Yang pertama ada sensor cahaya. Sensor cahaya, mari kita baca bersama. Silahkan. Sensor cahaya merupakan sensor yang dapat mengubah energi cahaya menjadi besaran listrik. Baik. Contohnya, siapa yang bisa ngasih contoh sensor cahaya? Ayo, sensor cahaya. Ya, silahkan Andes. Sel fotoponik. Oke, sel fotoponik. Apa itu bendanya? Bendanya apa? Yang bisa menangkap cahaya lalu jadi listrik. Apa itu ya? Siapa yang? Panel surya. Panel surya. Itu adalah salah satu bentuk sensor cahaya. Dia menangkap cahaya, input, dia memprosesnya, outputnya adalah listrik. Bisa dipahami? Bisa banget. Bisa benar? Bisa dipahami sampai di sini? Lanjut ya. Selanjutnya ada sensor suhu. Mari kita baca bersama. Sensor suhu adalah jenis sensor yang dapat membaca perubahan suhu yang kemudian diubah menjadi besaran listrik. Baik, satu orang. Siapa nih yang bisa ngasih contoh sensor suhu? Satu orang. Silahkan. Siapa nih? Salsabila Aulia. Apa nih contohnya sensor suhu? Ayo, siapa yang bisa? Iya, Andes. Termometer, betul sekali. Lanjut. Ya. Sensor tekanan. Mari kita baca bersama. Sensor tekanan merupakan jenis sensor yang dapat mengubah tekanan mekanis dari besaran listrik. Siapa yang bisa ngasih contoh? Ya, timbangan digital. Saya punya bawa timbangan digital. Siapa nih yang mau coba? Biasanya anak-anakku yang suka kinestetik nih mau pegang, mau coba. Siapa yang mau coba timbangan digital? Silahkan. Ya, ayo maju. Tadi ibu punya termometer nih. Siapa yang mau coba? Ya, silahkan maju. Di sini timbangannya. Ini kita lihat ya. Oke, suhu badanmu 34,8. Nah, berat badannya oke, terima kasih. Sudah ini ya, langsung muncul ya, nggak usah pakai jarum-jarum gitu ya. Karena dia sudah digital. Tidak perlu jarum-jarum, kenapa? Karena ada sensornya. Kamu juga nggak usah suhu badannya dipegang gini. Oh, normal atau enggak pasti kan. Dengan adanya termometer didapatkan suhu yang pasti. Didapatkan suhu yang pasti itu karena ada sensor suhu badanmu dia sebagai masukannya. Bisa lanjut? Atau ada yang ditanyakan? Bisa lanjut ya. Selanjutnya sensor inframerah. Bisa dibacakan bersama? Sensor yang memanfaatkan sinar inframerah sebagai media pengantar untuk melakukan pendeteksian. Baik, betul sekali. Sensor inframerah itu adalah jenis sensor yang sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia biasanya kalau di rumah itu biasanya ada pada alat yang bernama remote. Di bagian depannya remote itu ada yang berwarna merah, itu adalah sensor inframerah. Merah kan cahayanya kalau dipencet.
Nah, karena itu adalah dipasangin sensor inframerah. Saat kita pencet, sensornya itu muncul cahaya merah. Saat cahaya merah itu kita arahkan televisi, maka dia akan mengirimkan gelombang inframerah yang kemudian ditangkap oleh televisi tersebut. Sensor inframerah contohnya tadi ada remote televisi, ada remote AC, dan ada remote DVD player. Nah, selanjutnya ada sensor ultrasonik. Mari dibaca bersama. Sensor ultrasonik merupakan jenis sensor yang menggunakan gelombang ultrasonik di atas frekuensi dengan manusia di atas 20 kilohertz untuk melakukan pendeteksian. Oke, siapa yang bisa ngasih contoh nih? Sensor ultrasonik adanya di barang apa? Silahkan, siapa yang mau kasih contoh? Siapa ya yang tahu ya? Iya, Makaila? Pada robot, betul. Mobil, betul. Jadi sensor itu dipasang pada robot, sehingga misalnya kita kasih dia sensor ping. Kalau kita pasang sensor ping di situ, nanti robotnya jalan, terus kita kasih penghalang, nanti robotnya belok sendiri, dia nggak nabrak karena dia ada sensornya. Sensornya dipasang di robot tersebut. Itulah salah satu bentuk-bentuk dari sensor. Nah, sampai di sini apakah bisa dipahami? Bisa beneran ya? Karena nyata ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Jadi kita aja yang bahasanya seperti apa. Sebenarnya kita sudah sangat akrab dengan alat-alat seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Saya menganggap kalian paham, tapi saya tidak tahu sebenarnya apakah kalian beneran paham atau tidak. Baik, apakah ada yang belum paham? Silahkan ditanyakan. Ya, Deska? Wah, pertanyaannya bagus sekali. Apa yang dimaksud sensor inframerah? Sensor inframerah merupakan jenis sensor yang memanfaatkan sinar inframerah sebagai media penghantar untuk melakukan pendeteksian. Jadi media penghantarnya itu adalah sinar inframerah, karena kan di dunia ini ada berbagai macam gelombang. Ada gelombang elektronik ya, ada gelombang magnetik, dan ada juga salah satunya gelombang inframerah. Jadi sensor ini memanfaatkan gelombang inframerah sebagai media penghantar untuk melakukan pendeteksiannya. Baik, bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Iya, Selna? Bisa mengendalikan alat elektronik. Bagaimana remote bisa mengendalikan alat elektronik? Ibu ketinggalan remote-nya. Tapi kita semua pernah memegang remote kan? Kita semua tahu bahwa remote itu bentuknya seperti itu, dan di ujungnya biasanya ada merah kalau dipencet. Bagaimana remote bisa mengendalikan alat elektronik? Baik, pada remote itu dia telah dibuat ada program, namanya program analog. Program analog itu bahasa itunya disetting begitu, disetting ya. Misalnya kalau di kode binar itu ada 1 itu on, 0 itu off. Jadi disetting di situ ada kode-kode analog, sehingga apabila kita pencet 1, remote, sensor pada remote akan membaca kode analog tersebut, kemudian mengirimkannya dengan sinar inframerah, lalu di televisi itu dipasang alat untuk menangkap kiriman sinyal tadi. Ada kapasitor, ada transistor di situ dipasang untuk menangkap, sehingga dia menuruti perintah dari remote. Oke, untuk lebih jelasnya saya punya video. Saya harap ini bisa membantu kalian agar lebih memahami materi yang saya sampaikan hari ini.
Sebentar. Nah, dari video yang sudah kalian simak bersama, apakah kalian bisa memahaminya? Bisa ya? Terima kasih kalau memang dengan video tersebut kalian bisa lebih memahami penjelasan saya. Baik, selanjutnya, apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah bisa dipahami? Oke, baik. Baik, kalau begitu kita kasih aplaus dulu untuk keaktifan anak-anak semua. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi pembelajaran mandiri. Saya akan mendampingi anak-anakku. Kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing, ada kelompok astronot, pesawat, dan kelompok mobil. Kalian akan melaksanakan sebuah proyek, ya, sebuah proyek yang berupa kalian membuat satu karya yang sesuai dengan minat kalian. Kemarin Ibu sudah mengirimkan survei mengenai minat kalian. Ada yang minatnya menyukai mind map, ada yang menyukai template, dan ada yang menyukai video. Maka kalian bisa menyesuaikan dengan apa yang menurutmu kamu sukai dan kamu nyaman. Mind map seperti yang kalian ketahui ada seperti Dena. Ini sensor cahaya meliputi satu sensor cahaya, sensor ultrasonik, sensor inframerah, sensor suhu, sensor tekanan, ya. Kalau template itu lebih, untuk mind map saya sarankan untuk kelompok mobil. Sangat saya sarankan. Saya menyarankan, tapi apabila Anda merasa lebih nyaman dengan yang lain, silahkan. Saya akan sangat membimbing untuk kelompok mobil. Selanjutnya, saya menyarankan template untuk kelompok pesawat. Tetapi sekali lagi, apabila kamu merasa nyaman dengan yang lain, silahkan, karena ini kelompok pesawat ada 4 susunan, jadi kalian bisa membaginya menjadi dua, jadi kelompok depan dan belakang untuk membuat karya sesuai dengan minat kalian. Saya menyarankan membuat template. Template itu seperti slide saya, cuma kalian buat di karton, ada gambarnya, ada penjelasannya. Kalau mind map hanya denah saja. Nah, kalau template ada penjelasannya, jadi lebih mendalam. Selanjutnya ada juga kalau menyukai video. Nah, di sini juga bisa dibagi, kelompok astronot juga bisa dibagi menjadi dua. Saya menyarankan video, tetapi apabila menyenangi yang lain dipersilahkan membuat template atau mind map, terserah. Untuk video menurut saya malah lebih mudah dan lebih menarik. Kita bisa ambil foto-fotonya, kita masukkan tulisannya, kasih musik. Senang banget, ya. Malah lebih mudah karena tidak perlu digambar, tidak perlu tulis capek-capek, tinggal kita memanfaatkan teknologi. Saya akan sekali-kali mengunjungi kalian, ya, dan lebih mendalam ke kelompok pesawat, dan akan sangat spesifik pada kelompok mobil. Oke, setuju? Baik, silahkan mulai bergabung dengan kelompoknya. Silahkan mulai bergabung, tidak usah dipindah bangkunya, kursinya saja yang seperti itu, saling berhadapan dan mulai bekerja mengenai apa? Mengenai identifikasi sensor pada alat pengendali sederhana. Iya, bisa dibuka ya.
Iya, dibuka aja, tidak apa-apa. Iya, di kesini. Oke. Bisa diketahui ya bahwa yang dikerjakan ini adalah kalian membuat identifikasi alat-alat sensor yang menjadi sistem, yang menjadi sumber dari sistem pengendali. Oke, bisa dipahami tugasnya ya? Baik. Nah, di sini apakah ada yang ditanyakan? Paham aja ya? Ya silahkan mulai dikerjakan. Nah, waktunya sudah cukup ya. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, dan tugas itu akan dikumpulkan nanti di akhir pelajaran. Silahkan duduk ke tempatnya seperti semula. Iya, luar biasa. Kelompok mobil udah mantap banget. Kelompok pesawat, kelompok astronot dah mantap. Saya lihat kerjasama kolaborasinya luar biasa. Selanjutnya nih, kita dari awal sudah belajar, mulai dari pembukaan, kegiatan inti. Sekarang marilah kita melakukan refleksi atas pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Ibu akan mengajukan pertanyaan. Menurut kalian, apakah penting mempelajari materi mengenai alat pengendali elektronik ini? Ya, silahkan Birda. Mengingat zaman yang semakin maju dan dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terpisah dari peralatan elektronik. Tentu saja materi tentang pengendalian elektronik ini sangat menarik dan penting. Sangat penting dan menarik. Wah, luar biasa. Bagaimana yang lain? Setuju, penting ya. Karena begitu dekatnya teknologi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan kedua, tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Bagaimana kamu akan berlatih untuk menguasai dan mengatasi tantangan tersebut? Ya, silahkan Andes. Materi yang ibu sampaikan sudah jelas dan mudah untuk kami pahami. Namun di sini yang menjadi tantangan bagi kami adalah tugas yang diberikan. Namun permasalahan tersebut dapat kami selesaikan dengan bekerja sama dalam kelompok dan menggunakan media dan sumber pembelajaran yang ada. Wah, jadi bisa diatasi tantangan tersebut. Jadi tantangannya pas tugas tadi ya, mengerjakan tugas itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir nih, siap-siap pertanyaan terakhir. Apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa yang akan datang? Ya, silahkan nih Nyoman. Yang akan dilakukan agar mendapatkan hasil yang lebih
Baik. Wah, benar. Setuju ya. Belajarnya jangan di sekolah aja, sampai di rumah nanti diulangi lagi ya. Waktunya jangan dibuang begitu saja di rumah, tapi dimanfaatkan untuk mengulang lagi pembelajaran sehingga lebih menguasai. Ini jadi pembelajaran untuk kita semua ya. Jadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih Nunyoman, kamu sangat menginspirasi. Selanjutnya Ibu ingin juga memberikan apresiasi kepada anak-anakku semua. Setelah kalian tadi melakukan refleksi, saya juga merefleksi bahwa menurut saya dan menurut kita, pembelajaran hari ini yang kalian lakukan sudah sangat baik. Sangat baik anak-anakku, kalian sangat aktif. Ibu rasa di kelas ini semuanya berperan. Interaksi kita berjalan dengan sangat baik. Saya menyampaikan terima kasih yang sangat besar, sebesar-besarnya. Saya harap kedepannya kita bisa lebih meningkatkan lagi proses belajar mengajar kita agar anak-anakku lebih aktif lagi. Selanjutnya anak-anakku, terakhir, mari kita menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan. Siapa nih yang bisa menarik kesimpulan dari awal tadi? Silahkan. Kesimpulan, silahkan nak. Lebih nyaring sayang, saya tidak mendengar. Iya, gimana? Oke, terima kasih. Ada lagi kesimpulan, benar sekali, itu sudah bagus. Ada lagi kesimpulannya? Siapa yang menarik lagi? Silahkan. Kesimpulan selanjutnya, sensor cahaya meliputi apa saja? Jenis-jenis sensor tadi kita sudah jelaskan. Meliputi apa saja? Sensor? Iya, silahkan. Sensor cahaya, betul. Ada lagi? Iya, silahkan. Sensor suhu, ada lagi. Sensor tekanan, ada lagi. Ya? Infra. Terima kasih Chelsea. Apa lagi? Iya, Salsabila. Sensor ultrasonik. Wah, luar biasa. Kalian sudah mampu mengidentifikasi dan tadi telah membuat karya. Tidak hanya saya tadi cuma kasih satu contoh, saya lihat kalian sudah membuat banyak sekali jenis-jenis alat sensor di produk-produk yang kalian buat. Terima kasih anak-anakku, mari kita berikan aplaus untuk diri kita, luar biasa. Baiklah, waktu kita sudah di penghujung, jam pelajaran kita sudah hampir berakhir. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan silahkan, siapa nih? Oh, Muhammad Soleh. Silahkan Muhammad Soleh memimpin doa. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Soleh. Nah, berdoa sudah, kegiatan pembelajaran sudah. Kita tidak sabar untuk minggu depan bertemu kembali. Kita akan lebih mendalami lagi mengendarai alat-alat elektronika. Tidak sabar, saya berharap lebih baik ke depannya, anak-anakku lebih aktif lagi. Tapi hari ini sudah aktif banget, tidak ada yang tidak berperan. Hari ini semuanya berperan. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Tidak lupa saya menyampaikan kalau ada salah hilaf mohon dimaafkan. Ibu Asih duduk di papan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Deviana SPD.
Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kali ini, saya akan melakukan percakapan pada tahap pasca observasi bersama dengan Ibu Wiwi Pujiastuti. Percakapan ini merupakan tahapan dari rangkaian kegiatan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Ya, Bu Wiwi adalah guru yang mengajar Mapel Prakarya di kelas 91. Pada tahap pasca observasi ini, saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Lewi Yunatan SPD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Devi. Ya, terima kasih atas kehadirannya, Pak. Ya. Baik, selamat pagi Ibu Wiwi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semoga selalu sehat ya Bu ya. Amin. Sama kita juga semoga selalu sehat. Baik Bu Wiwi, kita ketemu lagi hari ini nih di tahap pasca observasi. Setelah kemarin kita melaksanakan tahapan pra observasi dan tahap observasi proses belajar mengajar di kelas ya. Jadi pada kali ini Bu Wiwi kita mau melakukan refleksi nih terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan nih di tahap pra observasi dan observasi kemarin. Nah, jadi dari percakapan ini kita akan menggali apa saja ya kendala atau hambatan yang Ibu alami selama proses belajar mengajar. Kemudian apa harapan Ibu ke depannya berupa refleksi diri nih Bu ya, sebagai bentuk pengembangan atau perbaikan diri ke depannya. Jadi Bu Wiwi, pada tahap observasi kemarin saya ada mencatat dan mengambil beberapa data observasi pembelajaran Bu ya. Jadi diantaranya itu yang pertama dari aspek keaktifan murid itu sudah terlihat jelas di mana murid sudah aktif dengan baik seperti itu. Kemudian dari tujuan pembelajaran sudah tersampaikan dengan jelas kepada murid. Kemudian dari aspek pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dan budaya positif itu sudah terlaksana dalam proses belajar mengajar. Serta Ibu juga sudah melakukan pengelolaan kelas dengan sangat baik. Kemudian dari diskusi kelompok untuk pengembangan karakter kolaboratif, murid juga sudah berjalan dengan baik seperti itu Bu. Baik Bu Wiwi, saya ada beberapa pertanyaan ya Bu ya, terkait supervisi akademik kita ini. Jadi bagaimana nih perasaan Ibu Wiwi setelah melaksanakan proses belajar mengajar kemarin pada tahap observasi? Baik, terima kasih Ibu Devi. Perasaan saya setelah kegiatan supervisi klinis yang Ibu lakukan, saya merasa senang dan lega Ibu, karena satu tahapan lagi saya jalani itu untuk pendidikan yang lebih baik. Sebagai guru tentunya kita adalah seorang pembelajar yang tak berhenti belajar sepanjang hayat, dan apa yang Ibu Devi sampaikan yang menuntun saya selama ini merupakan suatu pembelajaran baru yang menurut saya sangat maju dan keren banget. Jadi saya sangat senang. Iya, terima kasih Bu Wiwi ya. Berarti Ibu merasa excited sekali ya dengan proses belajar mengajar kemarin. Tapi apakah ada kendala nih Bu atau hambatan yang Ibu alami saat proses belajar mengajar kemarin? Iya Bu, begini Bu ya, pada saat praktik kemarin itu memang kalau dirasa itu baik-baik saja, tetapi sebenarnya untuk hal baru ini pastinya ada kendala Bu. Kendalanya karena ini baru buat saya Ibu. Sebelumnya kan sebagai guru tuh kita tahu aja bahwa pembelajaran itu kan harus variatif untuk biar siswa tuh berbagai macam cara kita mengajar. Tetapi Ibu Devi telah menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih terarah begitu. Ada pemetaannya, ada pemetaan, kemudian langkah selanjutnya di mana kita mengajar itu untuk siswa yang seperti ini, untuk yang begini perlakuannya begini. Jadi kalau kendala itu sebenarnya karena ini baru Ibu, saya jadi belajar. Saya jadi kalau bikin pemetaan saya kan kemarin pakai apa Bu, survei. Nah, pertanyaannya pertamanya tuh apa gitu. Nah, itu kendalanya. Jadi adaptasi penyesuaian itu Bu, karena ini baru buat saya. Iya. Berarti adaptasi awal pada saat asesmen diagnostik itu Bu ya? Karena itu hal baru bagi Ibu.
Ya, mungkin kalau dengan latihan-latihan terus, saya yakin ibu pasti bisa. Nah, jadi dari kendala atau hambatan tersebut, apakah ada hal-hal nih yang kira-kira bisa ibu lakukan sendiri nih untuk mengatasi terkait dengan hal-hal baru tadi? Baik, saya pikir untuk mengatasi kendala tadi ya Bu, caranya adalah diterapkan terus ya. Iya. Sering-sering bukannya sering-sering, harus diterapkan karena ini adalah hal yang sangat baik. Seiring kalau sering dilakukan itu kan akan lancar sendiri ya Bu ya. Jadinya akan lihai sendiri, tidak lagi yang bingung. Awalnya kan pemetaan tuh kayaknya sulit gitu loh. Ternyata setelah dijalani itu bisa aja. Dan apalagi kalau ini sering kita laksanakan dan terus kita berkomitmen untuk melaksanakannya, pasti ini tidak menjadi kendala lagi. Begitu kan Bu Devi ya? Iya, luar biasa Bu. Terus berlatih gitu Bu ya. Iya. Apakah ada Bu bagian dari pembelajaran kemarin yang menjadi fokus area pengembangan yang Ibu lakukan dan ingin Ibu kembangkan lagi ke depannya? Area yang ingin saya kembangkan ya Bu Devi ya. Iya. Baik, area yang saya fokus ingin kembangkan ini adalah mengembangkan kemampuan intelektual siswa Ibu. Dengan cara sebagai guru saya harus mampu mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang beragam. Jadi ini yang perlu saya kembangkan Ibu. Iya. Jadi bagaimana saya mengembangkan kemampuan pembelajaran berdiferensiasi dengan meleburkannya dengan sosial emosional dan budaya positif. Ini perlu saya kembangkan terus kemampuan ini. Sangat menarik sekali. Iya, luar biasa Bu Wiwi. Karena ini merupakan aspek dari pembelajaran diferensiasi tadi ya Bu ya, yang harus kita integrasikan terus dengan pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Iya. Baik Bu Wiwi, apakah kemarin di pelaksanaan proses belajar mengajar itu sudah berjalan nih sesuai strategi atau persiapan yang sudah Ibu persiapkan di awal gitu? Apa ada yang tetap ingin dipertahankan itu Bu dari proses pembelajaran kemarin? Baik Bu, pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin, yang Ibu Devi supervisi masuk ke dalam kelas saya, ini sudah berjalan sesuai dengan strategi. Saya telah menjalankan step demi step yang telah saya susun dalam rencana pembelajaran, mulai dari pembukaan, ada PSE-nya, ada ice breaking-nya, lalu kegiatan inti dan penutup dengan refleksi. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan strategi Ibu. Iya. Oke. Iya. Berarti sudah sesuai dengan persiapan yang Ibu persiapkan ya? Iya betul. Iya. Berarti ada nggak yang ingin Ibu tetap pertahankan dari proses belajar kemarin? Misalnya di bagian pembelajaran yang mana? Baik, yang ingin saya pertahankan adalah kemampuan ini Bu, sosial emosional. Oke. Iya, jadi agar kelas kita menyenangkan, siswa pun senang belajar dengan kita ya Bu ya. Iya. Jadi saya ingin sekali mengembangkan terus keterampilan sosial emosional di kelas. Iya. Iya. Jadi ini ya Bu ya, kalau anak murid senang, kita juga senang. Iya. Dan begitupun kita, saat kita senang, kita nyaman mengajar, anak murid tuh ngepeknya tuh kayak nyambung gitu ya Bu. Iya. Jadi mereka tuh juga nyaman belajar dan ini sangat menarik saya merasa saya akan mengembangkannya. Kadang-kadang kita bisa lelah ya Bu, apalagi di Iya. pelajaran terakhir. Betul Nah sekali. makanya ini perlu dikembangkan nih, pendidikan pembelajaran ya Bu. Iya, pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional. Iya. Luar biasa Bu Wiwi. Jadi kira-kira nih apa harapan Ibu ke depannya atau refleksi diri apa yang ingin Ibu dapatkan nih mulai dari tahap pra observasi sampai observasi kemarin? Harapan saya Ibu, saya tidak hanya melaksanakan kegiatan ini saat ini saja. Saya ingin terus menerapkannya ke depan, terus
mengembangkan diri karena metode yang Ibu Devi share ke saya. Ibu Devi apa sih namanya? Ya share ya Bu ya, Ibu Iya. bagikan kepada saya ini merupakan praktik baik yang benar-benar baik untuk pendidikan kita, benar-benar memperhatikan siswa itu secara individual. Dan sangat rugi dong kalau saya setelah Ibu Devi sharing begini lalu saya kembali ke belakang kayak saya biasanya, begitu rugi banget. Jadi saya sangat berharap untuk diri saya sendiri saya bisa menerapkan ini terus menerus, dan saya yakin Bu Devi anak murid itu ternyata sangat mudah beradaptasi. Saya pada saat menjalankan ini mereka sangat mudah, mereka menyambung aja bisa mengikuti pembelajaran. Iya. Baik. Jadi Ibu berharap ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan, Bu, ya. Betul, betul. Karena hal ini merupakan pola pikir yang berubah dari pola pikir paradigma lama ke paradigma baru. Iya, Ibu. Menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi lebih berpihak kepada murid, ya, Bu, ya. Betul. Jadi apakah ada nih komitmen yang ingin Ibu lakukan ke depannya? Atau apakah ada orang lain kira-kira, Bu ya, yang bisa membantu Ibu untuk melakukan komitmen ini? Baik. Terima kasih Ibu, pertanyaannya ini menarik sekali Ibu. Siapa yang bisa membantu? Iya. Tentunya saya berharap Ibu Devi terus membantu saya Baik, Bu, menerapkan senang hal hati. ini di kelas terus. Iya. Sampai kalau ada saya lagi kesulitan lagi, saya akan mengunjungi Ibu Devi lagi. Iya. Ya Pak ya, agar bisa kegiatan ini bisa terus berjalan. Juga saya akan tentunya tidak lupa mengharapkan dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sekitar, dan juga dukungan dari murid. Iya, Bu. Luar biasa, Bu Wiwi ya. Jadi komitmen ini akan bisa kita jalankan kalau kita sama-sama berkolaborasi, Bu. Betul. Tidak cuma satu pihak saja ya. Betul. Jadi kira-kira kapan nih, Bu, waktu pelaksanaan dari komitmen Ibu ini? Secepatnya Bu. Setelah Secepatnya, ini dalam pembelajaran selanjutnya saya akan merubah RPP saya dengan memasukkan unsur diferensiasi, unsur pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Ini akan saya masukkan ke dalam rencana pembelajaran, apalagi kita mau masuk tahun ajaran baru, Bu. Iya, betul. Nah, RPP itu saya akan terintegrasikan Ya. di dalam itu. Saya akan laksanakan ini langsung. Baik, terima kasih Bu, semangatnya luar biasa. Bagaimana nih perasaan Ibu Wiwi sekarang setelah disupervisi nih dengan pendekatan berpikir coaching ini, Bu? Baik Ibu, perasaan saya Bu ya dari awal pra-observasi. Saat itu saya masih baru, masih agak bingung. Jadi pada saat coaching dengan Ibu, saya tuh sudah kayak ada step-step langkah yang saya akan lakukan tuh seperti tertuntun, jelas langkah-langkahnya. Itu saya sudah merasa senang. Lalu pada saat observasi, bagaimana Ibu melihat saya mengajar, Ibu tadi sudah di awal mengemukakan bahwa aspek-aspeknya sudah saya lalui dengan baik. Itu merupakan suatu umpan balik yang sangat baik. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Tentu saja saya menjadi senang lagi, senang kuadrat ini. Dan yang ketiga, pasca observasi. Ini semakin membuat saya tidak saja senang tetapi juga antusias. Karena saya bisa mengemukakan dan saya bisa memfokuskan diri saya, bukan hanya tidak lagi pikiran saya itu dengan berbagai macam ide ke sana kemari begitu, tetapi jelas begini loh step-stepnya, itu jelas seiring dengan pembicaraan kita ini kayak mengalir gitu. Iya. Kayak air begitu ya Ibu ya, dan tujuannya jelas. Jadi perasaan saya tentunya sangat senang dan bersemangat. Iya, luar biasa Bu Wiwi ya. Saya senang pada percakapan kali ini Ibu sudah dapat menggali potensi yang ada di dalam diri Ibu ya, untuk mengatasi kendala atau hambatan yang Ibu alami terkait pembelajaran dan pasca pembelajaran di kelas. Semoga harapan saya, semoga apa yang kita lakukan ini dapat memberikan manfaat ya Bu Wiwi ya. Amin. Seluas-luasnya untuk pengembangan diri Ibu dan pengembangan diri saya juga tentunya Bu. Ya, jadi terutama untuk keberpihakan kita kepada murid
seperti Iya. itu Bu. Baik Bu Wiwi, kita sampai di ujung percakapan nih ya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan saya tidak disengaja menyakiti atau melukai perasaan Ibu ya. Jadi sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya ya Bu Wiwi ya. Saya mau dengar-dengar lagi nih percakapan saya dengan Bu Wiwi, apa refleksi lanjutannya dari kegiatan ini. Siap. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Wiwi dan selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih Bapak. Sama